kelompok 3 mau mendemonstrasikan media pembelajaran konvensional yang bernama Tratero. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama media kami yakni Tratero, di mana Tratero merupakan singkatan atau akronim dari transformasi, translasi, refleksi, dan juga rotasi. Konsep dari permainan ini kami terinspirasi dari bentuk daun semanggi atau kelopak daun semanggi, di mana bentuknya menerapkan konsep matematika yakni simetri. Sehingga apabila daun semanggi ini, setiap kelopaknya kami transformasikan, baik direfleksikan atau ditranslasikan atau dirotasikan, akan tetap sama atau tetap simetris. Media pembelajaran Tratero ini diintegrasikan dengan materi transformasi geometri yang terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama ada translasi, rotasi, dan juga refleksi. Alasan kami memilih materi ini disebabkan adanya penelitian, yakni menunjukkan bahwa siswa tidak suka terhadap materi transformasi geometri karena merasa materi ini sangat susah dilihat dari hasil ulangannya. Sehingga dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu siswa-siswi dalam belajar transformasi geometri. Media Tratero ini merupakan media pembelajaran untuk jenjang SMP, khususnya kelas 9, yang mana memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui percobaan, siswa dapat menguatkan konsep geometri transformasi. Yang kedua, melalui permainan, siswa dapat menerapkan konsep geometri transformasi. Yang ketiga, melalui permainan juga, siswa dapat mengaplikasikan konsep geometri transformasi. Sehingga media Tratero ini dibuat sebagai pengganti latihan soal pada saat guru menjelaskan materi geometri transformasi, dan untuk ketika guru mengasih latihan soal bisa menggunakan media pembelajaran Tratero ini. Komponen-komponen yang diperlukan dalam media pembelajaran Tratero yaitu ada papan, kemudian ada pion dengan warna merah, biru, kuning, serta hijau, dan ada juga 3 kartu. Untuk kartu merah untuk kartu translasi, kemudian kartu hijau untuk kartu refleksi, dan kartu biru untuk kartu rotasi. Nah, selanjutnya ada juga dadu. Dadu ini untuk warna hijau sama seperti kartu hijau, yaitu kartu refleksi. Kemudian ada juga warna biru, yaitu untuk kartu rotasi. Media pembelajaran ini memiliki 2 buku panduan. Buku panduan yang pertama berisi aturan bermain, dan cara bermain. Buku panduan yang kedua yaitu alternatif jawaban, berisi rotasi, refleksi, dan translasi. Oke guys, setelah ini kita akan simulasi media pembelajaran Tratero. Sebelum kita bermain, alangkah baiknya saya bacakan aturan permainan terlebih dahulu. Untuk aturan yang pertama, pemain hanya bisa meletakkan kelopak daun semanggi sesuai warna yang telah dipilih. Aturan kedua, langkah awal ditentukan oleh kartu translasi dan langkah selanjutnya berdasarkan kartu rotasi atau refleksi. Aturan ketiga, langkah kedua dan seterusnya, titik awal sebelum rotasi atau refleksi berdasarkan titik terakhir yang diletakkan pada papan permainan. Aturan keempat,
setiap pemain yang mencetak poin maka selanjutnya mengambil kartu translasi lagi. Aturan kelima, pemain satu dan yang lain diperbolehkan saling menghalangi atau membentuk 4 kelopak daun semanggi dalam kurung mencegah lawan mendapatkan poin. Aturan keenam, pemain hanya bisa meletakkan kelopak daun semanggi yang sesuai. Pemain satu dan yang lain bisa saling merebut poin dengan melengkapkan kelopak bunga lawan yang hampir sempurna. Aturan ke-8, pemain yang dapat merebut poin dari lawan akan mendapatkan tambahan 1 poin. Pemain yang dapat melengkapkan kelopak bunga sempurna dalam satu warna akan mendapatkan 2 poin. Jika hasil refleksi atau rotasi pada koordinat yang sudah terisi kelopak bunga, maka kelopak bunga sebelumnya tersingkirkan. Kelopak bunga yang tersingkirkan dapat digunakan kembali. Aturan yang ke-12, pemain hanya bisa meletakkan kelopak daun semanggi yang sesuai. Aturan yang ke-13, jika pemain mendapat kartu refleksi dan koordinat hasil refleksi tidak ada pada koordinat kartesius yang ada pada papan permainan, maka pemain harus mengambil kartu refleksi lagi. Aturan yang ke-14, jika pemain salah menambahkan hasil transformasi pada papan permainan, maka satu kelopak daun tersebut diambil atau menjadi langkah percuma. Berikut cara bermain media pembelajaran Tratero. 1. Permainan bisa dimainkan minimal 2 orang, maksimal 4 orang. 2. Penentuan urutan permainan disesuaikan keinginan pemain. 3. Masing-masing pemain memilih warna kelopak daun semanggi. 4. Langkah awal setiap pemain ditentukan oleh kartu translasi dan dimulai dari titik 0,0. Pemain 1 mengambil kartu translasi kemudian menggerakkan kelopak bunga semanggi sesuai instruksi pada kartu. Begitu juga dengan pemain selanjutnya. Ambil satu posisi kelopak daun semanggi, kemudian translasikan sejauh 2,2 dari titik 0,0. 0,0, kemudian diarahkan ke 2,2. Ambil satu posisi kelopak daun semanggi, translasikan sejauh 4,4 dari titik 0,0. Ambil satu posisi kelopak daun semanggi, kemudian translasikan sejauh min 2,1 dari titik 0,0. 5. Pemain 1 melempar dadu dengan 2 kemungkinan. Warna hijau adalah refleksi, warna biru adalah rotasi. Pemain 1 mengambil kartu sesuai hasil pada dadu. Misal, mendapat dadu warna biru, maka mengambil kartu rotasi untuk mendapatkan ketentuan meletakkan salah satu kelopak daun semanggi. Pemain meletakkan kelopak daun semanggi sesuai dengan arahan pada kartu. Begitu juga dengan pemain selanjutnya. Ambil posisi kelopak daun semanggi yang terakhir diletakkan pada papan permainan, kemudian rotasikan sebesar 90 derajat. Titik terakhir yang diletakkan, kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat. Ambil posisi kelopak daun semanggi, refleksikan terhadap sumbu Y. Terakhir, kemudian sumbu Y. 1, 2, 3. Salah, karena ini kan sumbu Y, kemudian direfleksikan kan 1, 2, 3, jadi setnya 1, 2, 3. Kemudian kita lihat ya bentuknya, apakah benar refleksi dari bentuk itu, apakah bentuknya tetap seperti ini. Refleksi dari sumbu Y apabila titik semulanya adalah berbentuk seperti ini atau sebelum direfleksikan, sesudahnya seharusnya berbentuk seperti ini. Jadi seharusnya begini. Sehingga pion ini kita ambil. Ya salah. Ya. Coba lagi. Rotasikan sebesar 360 derajat.
ini titik yang terakhir direvisikan sebesar 360 derajat. Permainan dilanjutkan dengan peletaan kelopak daun semanggi berdasarkan kelopak terakhir yang diletakkan. Ambil posisi terakhir kelopak daun semanggi, kemudian refleksikan terhadap sumbu Y. Titik terakhir, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka rotasikan sebesar 90 derajat. Titik terakhir, rotasi 90 derajat. Refleksikan terhadap sumbu X. Titik terakhir, direfleksikan terhadap sumbu X. Pemain mendapatkan 2 poin jika dapat membentuk 4 kelopak daun semanggi dengan warna yang sama sesuai warna masing-masing pemain. Ambil posisi kelopak daun semanggi yang terakhir diletakkan pada papan permainan, kemudian rotasikan sebesar 360 derajat. Karena yang terakhir saya letakkan yaitu ini, maka 360 derajat atau tetap saya bisa melengkapi. Yeay! Pemain mendapatkan 1 poin jika dapat membentuk 4 kelopak daun semanggi dengan warna yang berbeda. Rotasikan sebesar 180, posisinya 180. Kemudian terakhir di sini, berarti di sini. Setelah pemain yang mencetak poin, langkah selanjutnya mengambil kartu translasi lagi. Ambil 1 posisi kelopak daun semanggi, translasikan sejauh 2,5 dari 0,0. 2,5. Ambil 1 posisi kelopak daun semanggi, translasikan sejauh negatif 4,3 dari titik 0,0. 0,0 negatif 4,3. Ya, sudah terisi. Singkirkan. Iya, bisa disingkirkan. Pemenang ditentukan dari pemain yang paling banyak poinnya. Pemenang bisa diberikan reward oleh guru, misal berupa tambahan nilai atau poin tertentu agar siswa dapat termotivasi. Nah, karena pion dari punya Nabila sudah habis, maka mari kita hitung poin kita masing-masing. Dari aku dulu ya. Aku 2 poin, kemudian ini juga 2 poin, dan ini 1 poin. Jadi poin aku 5 poin. Kalau aku ini 2, kemudian ini 1, dan ini 1, berarti aku 4. Aku ini 2 poin, yang ini 1 poin, dan ini 1 poin, jadi 4. Jadi pemenangnya Warga. Nah, itu tadi simulasi permainan Tratero. Sekian video penjelasan demonstrasi cara bermain Tratero. Dadah!